Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Namun demikian, tetap patuhi protokol kesehatan sehingga kalian tetap sehat dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Saat ini kita akan bersama-sama melanjutkan dari materi tentang teori evolusi. Kita akan simak video berikut ini. Baiklah anak-anakku semua, selamat pagi. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan kegiatan belajar kita dengan materi teori evolusi. Kita bersama-sama akan mempelajari teori evolusinya Darwin. Nah, ini Darwin yang terkenal sekali sebagai bapak evolusi kita. Ada catatan dari Charles Darwin saat Darwin berlayar dengan menggunakan kapal HMS Beagle berkeliling dunia pada tahun 1821. Nah, ditemukan adanya kura-kura, kemudian ditemukan ada iguana laut, ditemukan adanya variasi burung-burung pinch, banyak sekali burung pinch yang ditemukan di sana. Nah, bervariasi. Di sini Darwin menemukan hewan-hewan tersebut di Kepulauan Galapagos. Nah, adanya dua kura-kura raksasa yang ditemukan di Kepulauan Galapagos yang memiliki sedikit perbedaan biologi yang disebabkan oleh perbedaan morfologi. Nah, ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan habitat atau tempat hidup. Kemudian kita perhatikan ada ditemukan juga banyak burung pin gitu ya tadi, atau burung pipit kita kenal di Kepulauan Galapagos. Ada variasi dan ada bentuk paruh burung pin di sini yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, ini disesuaikan dengan makanan karena ada adaptasi terhadap lingkungan. Jadi paruh yang dimiliki seperti apa, makanannya apa di sana. Jadi ada banyak perbedaan pada masing-masing paruh pada burung pin yang ditemukan. Nah, anak-anakku, untuk teori evolusi Darwin yang tertuang di dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin menjelaskan tentang asal mula spesies, di mana asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam. Nah, teori utama yang ada di buku Darwin, spesies yang ada sekarang berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Evolusi yang terjadi karena seleksi alam, di mana seleksi alam di sini merupakan penyebab evolusi adaptif. Nah, ada fakta yang mendukung teori evolusi. Yang pertama, adanya variasi dalam satu spesies. Bahkan pada kenyataannya tidak ada dua individu yang sama persis meskipun satu spesies. Yang kedua, setiap populasi cenderung lebih banyak karena memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, yang ketiga, untuk berkembang biak diperlukan ruang dan makanan yang cukup. Sedang fakta yang mendukung teori Darwin yang keempat, pada kenyataannya ada faktor pembatas yang mencegah populasi untuk bertambah terus. Nah, kemudian ada 3 hal penting pada teori evolusi Darwin. Yang pertama, seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan reproduksi organisme. Sedangkan yang kedua, seleksi alam terjadi melalui suatu interaksi antara lingkungan, variasi yang dimiliki oleh organisme yang menyusun suatu populasi. Sedang yang ketiga, faktor seleksi alam merupakan adaptasi
dari suatu populasi terhadap lingkungannya. Nah, berikutnya teori evolusi menurut Jos Cuvier, kemudian August Weismann dan J.B. Delamark. Ini ya, Jos Cuvier, August Weismann dan J.B. Delamark. Nah, kita bersama-sama ikuti ya. Dari Jos Cuvier, terkenal dengan teori katastrofisme, ilmuwan yang kontra dengan teori Darwin, di mana teori katastrofisme menyatakan bahwa makhluk hidup hadir sesaat dan lenyap oleh malapetaka, dan tercipta lagi makhluk hidup yang lain. Kemudian menurut August Weismann, ilmuwan yang mendukung teorinya Darwin. Di sini August Weismann melakukan percobaan menggunakan tikus-tikus yang dipotong ekornya, dan tikus-tikus tersebut kemudian dikawinkan. Ternyata hasil perkawinannya berupa tikus yang berekor. Nah, ternyata sampai perkawinan yang ke-21 tetap tikusnya berekor. Nah, kesimpulan dari percobaan August Weismann adalah perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Evolusi merupakan masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi merupakan gejala alam terhadap faktor-faktor genetik. Nah, kita lanjutkan untuk teorinya Jean-Baptiste Delamark. Buku Lamarck berjudul Filosofi Zoologi. Teori Lamarck menyatakan bahwa makhluk hidup sederhana merupakan nenek moyang dari makhluk hidup yang lebih sempurna. Kemudian makhluk hidup akan selalu beradaptasi dengan lingkungannya menggunakan organ tubuhnya. Kemudian ada lagi organ tubuh yang selalu digunakan akan berkembang terus, sedangkan organ tubuh yang tidak digunakan akan mereduksi atau menghilang. Nah, berikutnya perubahan organ tubuh dari suatu organisme akan diwariskan kepada keturunan berikutnya. Nah, perhatikan untuk gambar yang ada di sini, gambarnya jerapah ya. Nah, perhatikan gambar-gambar jerapah yang ada di sini. Lamarck mengatakan jerapah itu dulunya lehernya pendek. Nah, karena daun yang dimakan dari tanaman tersebut, pohonnya semakin lama semakin tinggi, maka lehernya memanjang. Jadi jerapah tersebut beradaptasi lehernya menjadi panjang. Nah, ini teori Lamarckisme. Nah, perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan atau adaptif. Nah, jadi leher jerapah semakin tinggi karena menjangkau pohon yang dimakan. Nah, bagaimana dengan perbedaannya teori J.B. Lamarck dengan Charles Darwin? Ya, tadi ya menurut Lamarck bahwa itu jerapah dulunya berleher pendek semua. Karena tumbuhan makin lama makin tinggi, maka leher jerapah semakin memanjang sehingga beradaptasi mempunyai leher yang panjang semua. Jerapah yang sekarang semua berleher panjang. Sedangkan bagaimana dengan teorinya Darwin? Nah, ini ada gambar dari teorinya Darwin. Pada teori Darwin, dulunya
Jerapah itu ada yang berleher pendek, ada yang berleher panjang ya. Ada yang berleher pendek, ada yang berleher panjang. Karena tumbuhan makin lama makin tinggi, maka jerapah yang bertahan adalah yang berleher panjang, gitu ya. Nah, jerapah yang bertahan itu yang berleher panjang. Nah, karena apa? Karena jerapah yang berleher pendek terseleksi oleh alam. Nah, perhatikan ya, yang tidak bisa menyesuaikan diri akhirnya ya tidak akan bisa bertahan, begitu ya. Nah, jadi kalau menurut Lamarck itu adaptasi. Kalau menurut Darwin itu adanya seleksi alam. Nah, sekarang bagaimana perbandingan dari teori J.P. Lamarck dan Charles Darwin? Ini ya. Jadi teori evolusi dari August Weismann vs Darwin menyatakan Weismann menguatkan teori Darwin. Nah, gen untuk leher panjang jerapah bersifat dominan. Gen untuk leher pendek bersifat resesif. Nah, sekarang untuk teorinya evolusi Lamarck vs August Weismann. Weismann berpendapat bahwa perubahan sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan Lamarck berpendapat sebaliknya. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini ya materi yang bisa kita pelajari bersama. Semoga kalian paham dan bisa kalian mengerti. Dan saya akhiri. Terima kasih. Nah, demikian video yang sudah kalian saksikan dan kalian bisa menyaksikannya untuk materi-materi berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih.